Sam Wilson mungkin ditetapkan untuk menjadi Kapten Amerika yang baru. Tetapi karakter kulit hitam pertama yang menyandang gelar tersebut, ironisnya akan mengalami perubahan yang luar biasa dalam film Kapten Amerika Brave New World. Sejauh ini, Multiverse Saga terlihat berjalan dengan baik, tetapi sejak kepergian dari Steve Rogers, seperti yang dikisahkan dalam akhir Avengers Endgame, tim Avengers menjadi terpecah belah, bahkan bisa dikatakan sudah bubar. Untungnya, dengan Sam Wilson yang mengambil alih perisai dan menunjukkan kelayakannya seperti yang diperlihatkan dalam serial The Falcon and the Winter Soldier, melalui film Kapten Amerika 4 ini, tampaknya tim Avengers yang baru sedang dipersiapkan dan tidak lama lagi para pahlawan akan segera berkumpul kembali. Namun, dalam penampilan solo pertama Sam Wilson sebagai Kapten Amerika, sang pahlawan akan menghadapi berbagai penjahat baru untuk menguji keberaniannya. Karakter yang sebelumnya menjadi teman, sekarang berubah menjadi musuh guna semakin mengetes kelayakannya. Selain ada Thaddeus Ross yang menjelma menjadi Red Hulk, kemudian Sharon Carter yang terlihat menyembunyikan rencana misterius, trailer untuk Brave New World kemudian memperlihatkan karakter bernama Isaiah Bradley, salah satu super soldier yang menyandang gelar Kapten Amerika kulit hitam pertama setelah kepergian dari Steve Rogers yang menghilang dan membeku. Namun, dalam film ini Isaiah menunjukkan peran yang kurang heroik ketika dia menyerang Presiden Thaddeus Ross. Isaiah pertama kali terlihat dalam serial The Falcon and the Winter Soldier, tetapi perubahan sifat yang terkesan tiba-tiba dan mempengaruhi perilaku dari karakter tersebut, jelas hal ini akan berperan besar dalam alur cerita Kapten Amerika Brave New World. Dalam trailer pertama, Isaiah Bradley diperlihatkan sedang menyerang Presiden Thaddeus Ross menggunakan senjata api. Dan adegan ini menjadi sebuah kejutan besar yang membuat penonton bisa sedikit membayangkan betapa serunya film terbaru ini. Dalam cuplikan awal yang dirilis dalam acara CinemaCon dan cuplikan dalam trailer kedua, ada adegan berbeda yang ditampilkan guna menambahkan konteks penting yang mengisyaratkan bahwa tindakan jahat Isaiah sejatinya bukan berasal dari niat atau kemauannya sendiri. Dalam cuplikan yang diputar saat acara CinemaCon, kemudian terungkap bahwa tepat sebelum Isaiah Bradley berdiri dan menyerang orang-orang di dalam ruangan tersebut, diikuti penembakan senjata kepada presiden, ada musik yang kemudian diputar untuk mempengaruhi pikiran dari Isaiah Bradley. Hal ini terlihat serupa dengan pengaktifan yang dilakukan terhadap Bucky Barnes, tepat setelah dia menerima serum Super Soldier versi eksperimental buatan Hydra. Dan dengan cara ini, Bucky kemudian dimanfaatkan sebagai senjata oleh organisasi jahat tersebut. Dalam film Kapten Amerika Brave New World, tampaknya ada seseorang yang mampu menguasai pikiran Isaiah Bradley, menghipnotisnya, lalu memanfaatkannya dalam upaya untuk membunuh Presiden Amerika yang baru. Isaiah yang malang menjadi kambing hitam, sementara dalang sebenarnya di balik penyerangan tersebut berhasil menyembunyikan diri dengan aman dan tidak terdeteksi. Hingga video ini kami buat, belum jelas mengapa Isaiah Bradley yang kemudian dikendalikan, dan siapa sosok yang mengendalikan pikirannya dengan tujuan untuk membunuh presiden. Dengan sosok Red Hulk yang ditampilkan mendekati akhir durasi trailer, dan karakter itu pada dasarnya adalah wujud transformasi dari Thaddeus Ross, kemudian menjadi masuk akal jika ada seseorang yang kemudian mengetahui tentang kekuatan transformasi ini. Orang tersebutlah yang bisa jadi berada di balik upaya pembunuhan terhadap presiden. Dan penyerangan sengaja dilakukan guna memicu sang presiden agar bersedia untuk berubah menjadi Red Hulk. Jika memang demikian, besar kemungkinan bahwa sosok yang dikenal sebagai The Leader, karakter lama yang dipastikan akan kembali dalam film Kapten Amerika Brave New World, adalah sosok yang bertanggung jawab dalam mengendalikan situasi ini. Cuplikan singkat dalam trailer kedua juga memperlihatkan The Leader yang mengancam Sam Wilson, Captain America, you ever ask yourself, seolah semakin menguatkan dugaan bahwa dia adalah dalang di balik semua ini. who's playing who? Namun, karena video ini dibuat jauh sebelum filmnya tayang, maka teori apapun yang berhasil ditemukan tentu statusnya bersifat spekulatif. Selain tuduhan terhadap The Leader, sangat mungkin ada karakter lain atau mungkin organisasi lain yang juga memiliki tujuan untuk menargetkan presiden guna memenuhi agenda mereka masing-masing. Tapi terlepas dari itu, siapapun yang mengendalikan pikiran Isaiah Bradley tentu menyebabkan Super Soldier itu kemudian terjebak ke dalam permasalahan besar, padahal sejatinya dirinya tidak berniat untuk melakukannya. Dengan statusnya yang menjadi tersangka, padahal tindakan yang dilakukan terjadi karena Isaiah Bradley sedang dalam pengendalian pikiran,
Penyerangan yang dilakukan terhadap presiden jelas menjadikan Isaiah Bradley sebagai sasaran yang empuk. Hal ini mengingatkan kita pada kisah Kapten Amerika Civil War, di mana Bucky menyerang rapat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sama seperti yang dilakukan oleh Bucky dalam film tersebut, pada awalnya Bradley berhasil melarikan diri dari tempat kejadian, dibuktikan dengan cuplikan singkat yang menunjukkan dirinya melompat keluar dari jendela untuk menghindari penangkapan. Semula, kami mengira bahwa Isaiah Bradley akan dijemput oleh orang-orang yang mengaktifkannya, mungkin untuk memprogram ulang pikirannya atau menidurkannya sampai mereka membutuhkannya lagi. Namun akhirnya sudah diketahui bahwa Isaiah Bradley kemudian berhasil diamankan oleh pihak terkait. Mengingat dalam trailer kedua, terdapat adegan di mana pria itu berhasil ditangkap lalu dipindahkan ke dalam sebuah penjara khusus. Hingga Isaiah meminta kehadiran dari Sam Wilson untuk kemudian menceritakan mengenai tindak penyerangan yang terjadi di luar kendali pikirannya. Selama pertemuan tersebut, Isaiah bahkan memberikan nasihat kepada Sam Wilson untuk terus berhati-hati, seolah mengisyaratkan bahwa mengambil gelar sebagai Kapten Amerika adalah sebuah keputusan besar yang pastinya diiringi dengan tindak kejahatan yang mengincarnya. Whatever this is, Cap, be careful. Apalagi dengan sejarah kelam yang sempat dihadapi oleh Isaiah selama puluhan tahun. Orang-orang tidak menginginkan sosok kulit hitam untuk membawa nama Kapten Amerika bersamanya. Di penjara selama 30 tahun, tepat setelah dia membantu Amerika dalam perang, pengalaman buruk seperti itu tentu membuatnya terus berwaspada. Maka dari itulah dia peduli terhadap Sam Wilson dan tidak pernah bosan untuk memperingatkannya. Nah, tepat setelah menyaksikan filmnya secara langsung, kita kemudian sepakat bahwa teori yang sudah dibahas sebelumnya ternyata terbukti akurat. Isaiah adalah satu dari sekian banyak korban tidak bersalah yang hanya dimanfaatkan oleh Samuel Stern alias The Leader untuk membantu melengkapi rencananya. Status di mana keberadaan Samuel Stern setelah film The Incredible Hulk memang terlihat dirahasiakan, karena karakternya yang tidak pernah dimunculkan kembali dalam film-film MCU setelah film solo Hulk tersebut. Hingga dalam film Captain America Brave New World, teka-teki di mana posisi dari Samuel Stern akhirnya terjawab. Setelah campur tangannya dalam mengakibatkan kekacauan di wilayah Harlem, Samuel Stern kemudian mendapatkan hukuman. Dia dipenjara dan ditempatkan di sebuah lokasi yang jauh dari pemukiman masyarakat dan dijaga oleh pasukan militer dengan sangat ketat. Kalau kami tidak salah ingat, Samuel Stern ditempatkan di sebuah lokasi yang dikenal sebagai Camp Echo One yang berada di daerah New Mexico. Namun ternyata ada fakta yang selama ini disembunyikan terkait dengan pemenjaraan terhadap Samuel Stern. Rupanya, selama menjadi tahanan, Samuel Stern menjalin kerjasama dengan Thaddeus Ross, pria yang sekarang menjelma menjadi Presiden Amerika Serikat. Samuel Stern dijanjikan kebebasan, asalkan dia bersedia untuk membantu Thaddeus Ross dalam memberikan obat penyakit jantung yang diderita oleh Thaddeus Ross selama bertahun-tahun. Lebih dari itu, Ross juga memberikan berbagai suntikan dan formula khusus yang bisa mempengaruhi mutasi dari kandungan gamma yang terdapat di dalam kepala Samuel Stern, membuatnya tumbuh sebagai individu yang cerdas, yang bahkan bisa mengkalkulasi segala kemungkinan dan juga probabilitas yang akan terjadi di masa mendatang. Dan hal ini terlihat masuk akal karena kita semua tahu, Thaddeus Ross sempat terlibat ke dalam eksperimen serum manusia super yang berakhir dengan melahirkan Hulk versi Bruce Banner. Sehingga fakta bahwa dirinya yang menambahkan formula khusus kepada Samuel Stern tentu bukan menjadi sesuatu yang aneh. Nah, tujuan dibalik penambahan serum tersebut ternyata agar Samuel Stern alias The Leader bisa membantu Thaddeus Ross dalam menghadapi masalah yang akan datang, memberikan kalkulasi dan perhitungan yang matang sehingga Thaddeus Ross bisa bertahan di pemerintahan, memudahkannya dalam menemukan langkah terbaik dalam menyusun rencana hingga akhirnya terpilih sebagai Presiden Amerika. Sayangnya, janji Thaddeus Ross yang akan memberikan kebebasan setelah dirinya dilantik sebagai presiden ternyata tidak dipenuhi, mengakibatkan Samuel Stern kemudian marah dan memutuskan untuk membuat perhitungan. Merasa muak dengan tindakan Ross yang selama ini hanya memanfaatkan kecerdasannya untuk kemudian mengatur strategi dan menghadapi masalah dari tahun ke tahun, kemudian membuat sosok satu ini merencanakan bagaimana agar bisa membalaskan dendam. Dan usaha terbaik untuk menjatuhkan nama baik dari seorang Thaddeus Ross adalah dengan memancing sisi lain di dalam tubuhnya untuk keluar, agar masyarakat kemudian menjadi tahu seperti apa karakter Thaddeus Ross yang sebenarnya. Nah, guna mendukung tujuan tersebut, Samuel Stern kemudian mengatur sebuah rencana yang cukup matang, salah satunya dengan melibatkan adegan upaya pembunuhan terhadap Thaddeus Ross yang dilakukan oleh orang-orang tidak bersalah dengan cara mengendalikan pikiran mereka. Adegan di mana Isaiah menyerang Thaddeus Ross jelas sangat menggemparkan, namun bukan menjadi hal yang mengejutkan bagi sebagian kalangan. Dengan asal-usul kelam yang sempat dialaminya,
di mana Isaiah Bradley yang dulu sempat menjadi sosok Kapten Amerika kulit hitam pertama bertepatan ketika Perang Korea, namun karena isu rasisme yang masih sangat kuat pada kala itu, bukan penghargaan yang dia dapatkan setelah membela Amerika, tetapi dia malah dipenjara selama 30 tahun lamanya untuk terus diteliti dalam rangka menciptakan kembali serum Super Soldier yang lebih sempurna. Kekecewaannya terhadap Amerika menjadikannya masuk akal jika kemudian Isaiah menyerang Thaddeus Ross sebagai seorang presiden Amerika. Namun Sam merasa yakin bahwa mentornya tersebut melakukan penyerangan bukan karena keinginannya, membuatnya penasaran dan memutuskan untuk mencari tahu siapa pelakunya. Penelusuran Sam kemudian mengarahkannya pada sebuah lokasi yang dikenal sebagai Camp Echo One. Anehnya tempat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penjara pada umumnya, melainkan terdapat juga laboratorium penelitian. Tempat di mana Sam Wilson kemudian mengetahui bahwa Isaiah adalah satu dari sekian banyaknya prajurit yang dijadikan sebagai sarana untuk menjatuhkan Thaddeus Ross. Membuatnya menjadi sadar bahwa memang bukan keinginan dari Isaiah untuk melakukan penyerangan. Nah, proses bagaimana Samuel Stern bisa mengendalikan pikiran setiap prajurit yang menjadi incarannya memang tidak dijelaskan secara mendetail ketika filmnya diputar. Namun dengan kelebihan mutasi sel gamma pada otaknya, tentu melakukan hal seperti itu bukanlah menjadi sebuah masalah yang berat. Hanya dengan memanfaatkan kilatan cahaya dan sebuah lagu berjudul Mr. Blue, setiap target yang menjadi incaran Samuel Stern langsung tidak berdaya. Mereka kehilangan pikiran, dilanjutkan dengan melakukan setiap tindakan yang sesuai dengan keinginan Samuel Stern. Hal ini jelas sangat berbahaya karena seperti dengan Isaiah Bradley yang bahkan nyaris dijatuhi hukuman mati karena sudah melakukan penyerangan terhadap Presiden Amerika, pengendalian pikiran ini bahkan sukses memicu perang antara Jepang melawan Amerika, di mana hal itu terjadi karena keduanya saling memperebutkan vibranium yang berasal dari bangkai Tiamut. Nah, menarik jika kita melihat sebuah teori atau prediksi kemudian menjadi benar ketika filmnya ditayangkan. Alasan kenapa Isaiah Bradley kemudian menyerang Thaddeus Ross sudah terjawab bertepatan ketika filmnya ditayangkan. Satu hal yang kemudian kita sadari terhadap karakteristik dari seorang Samuel Stern alias The Leader. Meskipun Samuel Stern hanya bekerja di balik layar, sosoknya bahkan tidak terjun langsung untuk menjalankan rencana balas dendam. Bisa dikatakan, karakter ini memiliki sifat yang sama mengerikannya seperti dengan Baron Zemo dalam film Civil War, di mana tanpa melakukan sentuhan, dirinya bisa mengadu domba banyak pihak dan menciptakan keonaran. Bayangkan jika Sam Wilson tidak datang untuk membantu, perang antara Amerika dan Jepang pasti sudah terjadi di alam semesta MCU. Tentunya diakibatkan karena keduanya yang sudah diadu domba oleh sosok penjahat dengan pemikiran jenius sebagai efek dari kandungan gamma yang bermutasi di dalam otaknya. Pada akhirnya, Sam Wilson bisa membuktikan bahwa dirinya memang layak untuk menjadi penerus gelar Kapten Amerika setelah Steve Rogers. Karena meskipun tidak memiliki kekuatan super, Sam mampu membuktikan bahwa dirinya bisa bertindak dengan sangat bertanggung jawab. Dan itulah video penjelasan terkait alasan dibalik penyerangan yang dilakukan oleh Isaiah Bradley dan siapa sosok yang bertanggung jawab dibalik penyerangan tersebut. Dugaan kuat mengarah pada sosok The Leader, supervillain yang memiliki kejeniusan, intuisi, dan pemrosesan pikiran yang sangat kuat jauh jika dibandingkan dengan manusia biasa. Dan siapa sangka tebakan kita selama ini terbukti akurat terjadi di dalam filmnya. Silakan like video ini jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.